Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Arsitektur Bangunan Gedung. Ini adalah podcast mahasiswa yang akan membahas terkait apa ada yang ada di kampus ini tentang arsitektur bangunan gedung. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu spesial kita yang bisa kita sebut juga mahasiswa di arsitektur bangunan gedung. Yang pertama bisa diperkenalkan, Kak. Halo, aku Nia, mahasiswa arsitektur bangunan gedung program vokasi Universitas Negeri Gorontalo. Aku angkatan 2023. Wah, angkatan 2023 teman-teman. Nah, kemudian juga ada bintang tamu spesial kita. Saya diperkenalkan, Kak. Halo, kenalin nama saya Aldi Mas, bisa dipanggil Mas. Saya dari jurusan arsitektur bangunan gedung angkatan 2022. 2022 dan 2023 teman-teman. Nah, kakak-kakak ini, kita di podcast ini terima kasih telah datang. Kita akan membahas terkait dengan realita perkuliahan yang tidak ada di brosur kampus. Jadi kita akan menanggapi tanggapan kakak-kakak ini terkait dengan perkuliahan ini. Yang pertama itu, setelah sejauh ini di arsitektur bangunan gedung, menurut Kak, apa sih sebenarnya arsitektur bangunan gedung itu? Bisa dari Kania dulu. Oke. Mungkin ini pemahaman aku selama 6 semester di arsitektur bangunan gedung. Jadi kalau menurut aku sendiri, arsitektur bangunan gedung tuh beda sama arsitektur yang ada di Fakultas Teknik. Karena secara umum kami tuh bukan cuma belajar terkait konsep perancangan atau penataan, tapi terkait konstruksi bangunannya juga. Jadi ada sisi arsitekturnya, ada sisi sipilnya juga selama ini yang aku pelajari sih. Gitu. Jadi bukan hanya fokus di arsitek aja, tapi tetap di sipil juga, Kak, ya. Oke, jadi menurut Kak Dimas nih, kira-kira apakah sama juga atau ada pendapat lain dari Oh, kalau saya, jadi sejauh ini sebenarnya hampir sama dengan saudara Nia punya jawaban tadi. Cuman menurut saya sejauh ini dengan berbagai macam problematika dalam arsitektur bangunan gedung ini, tentunya ada beberapa hal yang sangat-sangat beda, dari mungkin pendapat orang-orang, apa sih arsitektur bangunan gedung itu, apakah akan sama dengan arsitektur D1, apakah ada bagaimana perbedaannya. Tentu kalau dalam segi teori ada beberapa yang mungkin mirip atau mungkin beda, tapi secara keseluruhan itu semuanya sama saja D1. Cuman kitanya lebih langsung turun ke lapangan, kitanya langsung menghadapi proyek misalnya dan lain-lain. Itu mungkin tidak mungkin akan ada di D1, tapi itu pun nanti mungkin di semester akhir. Ini yang saya dengar dari saudara-saudara kita yang ada di D1 ya. Nah, itu yang mungkin berbeda dengan orang. Tapi secara teori kita ya sebenarnya mirip-mirip saja deh. Cuma bedanya itu pengaplikasiannya. Kira-kira itu beda peraturan ini dengan antara kita di arsitektur bangunan gedung dengan di satu arsitektur. Itu sih. Oh iya, berarti untuk jenjangnya itu sama ya, Bang. Kayak lebih ke untuk arsitektur bangunan kita lebih ke prakteknya. Kemudian untuk sama dengan di S1 itu terus juga kalau di S1 lingkupnya itu agak luas. Arsitektur bangunan gedung dia tidak seluas di sana. Misalnya kalau di S1 akan belajar juga tentang di sana sih. Ini lebih fokusnya kepada bangunan gedung. Ya. Oh, jadi seperti itu untuk apa aja yang ada di arsitektur bangunan gedung itu dari kakak-kakak kita. Nah, untuk ini kita akan menanyakan, di arsitektur bangunan gedung ini kan banyak praktikum, Kak. Boleh ceritain nggak beberapa praktikum yang paling berkesan menurut kakak-kakak? Entah itu yang paling capek kah atau yang paling seru? Dari Kak Dimas dulu. Kalau dari saya
tentu dengan saya angkatan, bisa dibilang angkatan pertama lah di sektor keuangan. Jadi untuk praktikum itu mulai dari semester 2 sampai semester 6 itu banyak sekali. Tapi kalau bisa dibilang mana yang paling berkesan? Mana yang paling berkesan sebenarnya di antara semuanya berkesan, karena jarang di sektor keuangan gedung itu kita langsung buat furnitur dan lain-lain, itu sangat jarang. Nah, jadi kalau misalnya yang paling berkesan itu di semester 2 ya. Semester 2 pengalaman pertama saya buat praktikum yang seperti itu, dan itu hasil dari gambarnya kita. Jadi itu kayak berkesan sekali karena itu yang pertama, first experience lah. Itu yang berkesan. Nah, kalau capek tentu semuanya capek. Tapi yang paling capek itu pada saat kami buat praktikum ini yang berkaitan dengan struktur beton. Nah, itu agak capek karena bagaimana kami belajar untuk ukuran besi, mengukurkan besi, ukurannya seperti apa, membuat satu banding satu dari hasil karya kami. Meskipun itu gazebo ya, tapi ini beton. Terus yang kami itu tidak dibantu oleh misalnya tukang atau basi, tidak. Jadi kami sendiri, tentu diawasi oleh dosen kami. Nah, itu yang itu yang melelahkan lah. Tapi kalau mungkin dari Nia ada yang lain. Kalau dari aku sendiri sih, selama 6 semester ini praktikum yang paling capek dan seru itu pas pengukuran pakai alat ukur total station. Nah, waktu itu praktikumnya sekaligus sama pengabdian masyarakat di Desa Pohe. Nah, itu kami bareng dosen-dosen juga. Sebenarnya kalau dibilang capek ya capek sih, karena pengukuran itu kalau nggak salah dari pagi sampai sore menjelang maghrib gitu. Nah, posisi kan kalau misalnya pakai total station itu berdiri ya, makanya capeknya di situ. Terus ya seru sih karena ada pengalaman baru juga gitu. Berarti ini memang pengalaman sebagai mahasiswa yang mungkin baru nanti itu dicoba di dunia perkuliahan ya Kak. Nah, kalau boleh, aplikasi apa saja yang kakak-kakak ini pakai buat mengerjakan tugas mata kuliah? Mulai yang dari yang paling sulit atau yang paling mudah untuk dipakai, kira-kira aplikasi apa? Kalau selama ini sih kami di arsitektur bangunan gedung itu ada beberapa aplikasi yang sering kami pakai di mata kuliah. Itu ada AutoCAD, terus SketchUp, kemudian Revit, terus ada juga mungkin di angkatannya Kak Dimas pernah belajar terkait itu ArchiCAD. Terus kalau yang paling susah, kalau dari saya sendiri sih pas waktu pakai SketchUp, karena jujur dari saya sendiri juga pertama kali pakai aplikasi itu di perkuliahan, karena saya dari SMA dari MAN, jadi tiba-tiba ke arsitektur bangunan gedung itu benar-benar nggak paham sama sekali terkait aplikasi-aplikasi. Jadi ya pas waktu dialihin ke aplikasi itu benar-benar susah karena baru pertama kali juga kan belajar. Berarti ini first time jadi jurusan Iya. Untuk Kak Dimas, apakah sama juga? Kalau saya untuk yang paling mudah tentu AutoCAD. Nah, itu yang pertama kali orang belajar pertama itu. Tapi kalau menurut saya sesuai pengalaman saya, jadi aplikasi yang paling susah itu salah satu itu Rhino itu susah sekali karena kita tidak langsung mendesain langsung tarik garis dan lain-lain, tapi ada rumus-rumus yang harus orang bikin, ada kabel-kabel. Kalau di aplikasi itu itu kayak ada kabel-kabelnya gitu yang mau disambungin. Nah, itu yang bikin pusing mau desain. Kalau mau kasih jenjang udah kayak SketchUp,
dengan arsitek. Nah terakhir tuh proyek terakhir tuh ini untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini yang saya pelajari belajar arsitektur ini kalau aplikasi itu sih tadi. Tetap untuk aplikasinya kan di arsitektur bangunan juga pasti diajarkan ya. Iya. Kalau disuruh milih nih Kak, lebih capek mana? Dapat fisik pas praktikum, kayak perabotan furnitur dan panas-panasan di proyek seharian, atau capek mental menghadap laptop, bekerja deadline, tugas studio? Kan biasanya kan mahasiswa arsitek itu kan sering begadang, dekat tugas, kadang nggak tidur. Nah, kira-kira menurut Kak lebih capek yang mana? Kalau dari aku sendiri sih mending capek fisik ya. Karena kalau capek fisik tuh tinggal tidur, pas bangun udah lega. Tapi kalau capek batin tuh stres ya Kak. Stres, terus ya pastinya nggak akan hilang kalau misalnya tugasnya nggak selesai. Maksudnya udah selesai gitu. Jadi selama tugasnya nggak selesai ya capek batin sih, karena mikirin deadline. Terus ada juga tugas dari mata kuliah lain yang memang sebenarnya di jurusan arsitektur tuh yang bikin sulit ngejalaninnya itu karena tugasnya banyak banget. Itu sih. Jadi mending aku capek fisik di proyek seharian atau praktikum ketimbang capek batin. Mungkin dari Kak Dimas gimana nih? Kalau dari saya sih sebenarnya hampir mirip-mirip aja, cuman yang bikin beda tuh antara capek fisik sama capek mental itu. Jadi kalau kita turun ke proyek, kita buat praktikum, banyak hal-hal yang kita pelajari itu langsung. Jadi kita bisa pelajari dari orang, misalnya kita ketemu dengan basi, dengan tukang di situ. Jadi kita bisa interaksi. Nah itu meskipun kita capek, tapi ada hal-hal baru yang kita temuin, kita terjun langsung ke lapangan. Nah sementara kalau capek mental yang deadline dan segala itu tentu dengan otak ya. Otak kita kalau udah stres, nah itu akan susah gitu, Sementara kalau fisik bisa kita istirahat, tapi kalau otak kalau udah stres itu akan susah memikir gitu. Jadi kayak langsung burn out itu ya. Jadi rata-rata lebih capek untuk pekerjaan di laptop ya daripada di lapangan, karena lapangan itu kita bisa langsung mempelajari itu. Jadi teman-teman, di arsitektur bangunan gedung ini kita itu banyak pelajaran yang kita dapat, bisa dari lapangan, bisa dari aplikasi juga teman-teman. Nah kalau misalnya sejauh ini kakak kesan dan pesannya untuk arsitektur bangunan gedung ini terkait jurusannya kira-kira ada? Apakah harus lebih produktif lagi atau lebih semangat? Kalau dari aku sendiri sih kesan dan pesannya di arsitektur tuh sebenarnya asik ya, seru, karena kita juga belajar terkait seni. Cuman pesannya buat teman-teman yang nantinya bakalan masuk di arsitektur bangunan gedung tuh harus benar-benar kalian tuh ada keinginan buat masuk di jurusan ini, karena bukan cuman tugasnya yang banyak, tapi menghadapin dosen-dosennya juga yang terbilang ya itu sih. Ya biasa lah, maksudnya sudut pandang mahasiswa. Iya, Ya bukan hanya mahasiswa, siswa, pokoknya murid selalu pandangannya kepada gurunya itu kadang-kadang yang nyebelin. Misalnya tuh gurunya itu kasih tugas banyak lah, terus tugasin susah-susah, itu wajar lah. Wajar jika mahasiswa itu sebel sama dosen. Tidak usah. Untuk Kak Dimas, kesan dan pesannya? Kesan saya sebenarnya tidak jauh beda dari yang tadi. Kayak kesan saya sangat bagus. Jadi kayak ini adalah sesuatu yang baru. Ketika orang tanya apa sih arsitektur bangunan gedung, jadi kita semangat untuk menjelaskan kepada orang arsitektur bangunan gedung, apa bedanya sih dengan arsitektur bangunan, ini gini. Nah itu yang bikin membuat saya jadi kesan yang baik lah untuk saya. Jadi saya punya semangat dalam menjalankan perkuliahan di arsitektur bangunan gedung. Nah untuk pesan-pesan ya tentu sebuah jurusan
sebuah birokrasi itu pasti banyak masalah lah, kata dari dosennya, administratifnya itu pasti ada yang bermasalah. Tapi ya tentu itu menjadi concern kita bersama, sehingga ini bisa diperbaiki gitu sih. Tapi kalau sejauh ini sih lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, nggak ada masalah yang terlalu berat sehingga bisa mengancam perkuliahan, pendidikan dan lain-lain. Oke, jadi teman-teman, seperti yang tadi kita lihat telah ditanggapi oleh kakak-kakak kita ini terkait dengan arsitektur bangunan gedung, apalagi dari Kadimas yang angkatan pertama ya Kak? Iya. Sebagai angkatan pertama, dan dikaliku mahasiswa di arsitektur bangunan gedung, di realita kehidupan kampus yang tidak ada di brosur. Jadi mungkin sampai di sini untuk pembahasan kita. Terima kasih Kania, Kak Dimas sudah membahas ini bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin bisa saya akhiri sebagai host Raihan Bahmi. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.